Pernah nggak sih teman-teman berpikir, kenapa ya kuku kita selalu terus bertambah padahal sudah kita potong? Nah, itu merupakan salah satu kerja dari sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudi Kurnia dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 2 Wajo. Jadi, pada video kali ini saya akan membuat video tentang proses pembelahan sel secara mitosis. Kita bisa melihat dari siklus sel, yaitu ada dua fase, yaitu interfase dan mitosis. Jadi sebelum saya membahas tentang mitosis, saya akan menjelaskan tentang fase interfase terlebih dahulu. Interfase adalah proses persiapan. Interfase, keadaan di mana sel akan mengumpulkan energi untuk menyalin DNA, menghasilkan protein, dan akan membuat organel-organel yang akan dibutuhkan pada proses mitosis nantinya. Tahapan interfase terbagi menjadi 3 tahap, yaitu G1 atau GAP1, sintesis, G2 atau GAP2. Pertama kita bahas tentang G1 atau GAP1. Di sini, sel akan mengalami pertumbuhan. Dia semakin membesar dan semakin melebar. Selanjutnya yaitu fase sintesis. Di fase ini, sel-sel akan menyalin DNA di dalam inti sel dan membentuk benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin adalah kumpulan DNA dan protein. Di tahapan ini, benang-benang kromatin akan terus digandain. Selain benang-benang kromatin, sentrosom juga akan digandain. Sentrosom adalah organel sel yang dipakai di proses mitosis untuk menarik kromosom-kromosom ke kutub yang berlawanan. Selanjutnya kita masuk ke fase G2. Di fase G2, protein dan organel-organel lainnya akan terus diperbanyak. Karena di fase G2 ini semua persiapan harus sudah selesai. Pada saat di proses mitosis sudah tidak ada waktu lagi untuk membuat organel-organel baru. Selanjutnya kita masuk ke mitosis. Mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 2 anak sel yang sama persis dengan induknya. Di mitosis ini melalui 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Untuk memudahkan teman-teman mengingatnya, kita bisa menggunakan kata kunci Pak Mamat, di mana P adalah profase, M adalah metafase, A adalah anafase, dan T adalah telofase. Di fase mitosis ini, organel-organel yang ada pada gambar tersebut ada yang disebut sentrosom, benang-benang spindel, kromatin, dan membran inti. Pertama kita masuk ke tahap profase. Profase ini terbagi lagi nih teman-teman, menjadi 2 bagian, yaitu profase awal dan profase akhir, atau biasa disebut dengan prometafase. Pertama kita masuk ke profase awal. Di tahap profase awal ini, benang-benang kromatin yang sudah digandain akan membentuk kromosom. Nah, kromatid tadi yang sudah digandain itu disebut dengan kromatid. Pada tubuh manusia terdapat 46 kromosom. Setelah digandain, kromosomnya tetap 46. Karena yang digandakan itu disebut dengan kromatid tadi nih teman-teman. Jadi, kromosomnya 46 dan kromatidnya 92. Satu kromosom bisa terdiri dari 1 ataupun 2 kromatid. Kromatid-kromatid ini yang sudah digandakan tadi disebut dengan kromatid bersaudara. Selain kromatid dan kromosom, di profase tahap awal ini juga membahas tentang benang-benang spindel. Benang-benang spindel ini adalah serat kuat dari sel yang akan menarik kromosom-kromosom ke kutub yang berlawanan agar sel-sel mendapatkan kromosom yang sama. Pada tahap awal ini diakhiri dengan menghilangnya nukleus. Selanjutnya kita ke tahap prometafase. Di tahap prometafase ini
kromosom-kromosom akan berhenti memadat. Kemudian, benang-benang spindel tadi ini akan memanjang dan menangkap kromosomnya masing-masing. Berakhirlah tahap profase dan sel-sel siap untuk masuk ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, tahap metafase. Di tahap ini, kromosom bergerak ke tengah sel. Mereka akan berbaris sejajar dengan bidang pembelahan atau biasa disebut dengan bidang ekuator. Fase yang ketiga adalah fase anafase. Di tahap ini, kromatid-kromatid bersaudara tadi akan dipisahkan. Kemudian, benang-benang spindel akan melakukan tugasnya seperti yang telah saya jelaskan tadi, yaitu menarik kromatid-kromatid A ke kutub yang berlawanan. Sehingga terjadilah pemisahan di bidang ekuator, di mana kutub sebelah kanan akan terdapat 46 kromatid dan kutub sebelah kiri juga akan terdapat 46 kromatid. Nah, terakhir adalah tahapan telofase. Di tahapan ini, benang-benang spindel akan mulai menghilang dan terbentuk dua membran inti sel di sekitar kromatid-kromatid. Tahapan ini pula akan muncul dinding atau membran yang baru. Di tahapan akhir sitoplasma akan terbentuk sitokinesis, di mana sito adalah sel dan kinesis adalah pembelahan. Nah, di proses ini sitoplasma akan membelah di bidang ekuator. Akhirnya terbentuklah dua sel anakan yang sama persis dengan induknya dengan jumlah kromosom yang sama pula. Itulah video tentang proses pembelahan secara mitosis. Semoga dapat dipahami dengan baik. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.